investasi di ibu kota Nusantara meningkat, maka kita minta supaya mereka ini diberikan kepastian hukum dan yang diutamakan adalah mereka yang ramah lingkungan. Begini, baru-baru ini Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengklaim sudah terkumpul sekitar 200-an letter of intent dari para pengusaha lokal maupun internasional untuk berinvestasi di ibu kota baru. Nah, tentu saja ini adalah pertanda baik dan kita mesti mengapresiasi. Namun, itu semua harus terrealisasi seiring dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dari segi investasi, mereka pasti memperhitungkan return-nya. Maka infrastruktur, kepastian, hukum, dan rencana migrasi para aparatur sipil negara atau ASN itu mesti segera terwujudkan atau dibereskan. Mengingat konsep IKN adalah kota yang ramah lingkungan, maka sejak semula segala persiapannya, infrastruktur penunjangnya, dan nanti orang-orangnya yang akan migrasi ke sana mesti betul-betul punya kesadaran tentang kelestarian lingkungan. Ini soal budaya hidup sadar lingkungan yang mesti direkayasa sedemikian rupa dari sejak awal. Indikasi minat investor yang dilaporkan oleh OIKN terdata sebagai berikut. Ada 16 di fasilitas pendidikan, 7 fasilitas kesehatan, 16 perumahan, 12 mixed use, 4 perkantoran, 13 utilitas, 16 konsultan, 23 energi, 4 konektivitas, 10 pengelolaan limbah, 21 infrastruktur lainnya, 3 zona industri, 32 barang dan jasa, serta 23 di bidang teknologi. Jumlah letter of intent ini meningkat dari Februari 2023 lalu, yang menyebut ada 142 investor. Dan dari situ sudah ada 90 yang mengirimkan LOI. Nah, kalau kita mengacu pada pernyataan Kepala OIKN, Bambang Susantono, minat para investor ini akan segera ditindaklanjuti. Kita tentu berharap tidak pakai lama. Proses bisnisnya bisa dengan skema KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau dengan skema lainnya. Karena yang penting kan realisasinya, maka ini perlu dipantau terus. Kalau setelah beberapa bulan belum direalisasi, segera tanyakan apa saja kendalanya. Apakah soal kepastian hukum, soal agraria, pembelian lahan, regulasi, birokrasi, atau apanya. Karena menurut Menteri PU, Pak Basuki Hadi Mulyono, minat sih banyak, tapi realisasinya kan masih nihil. Lalu soal rencana detail tata ruangnya bagaimana? Mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara, pelaku tanah di IKN terbagi menjadi 2. Kalau tanah sebagai barang milik negara, ini dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sedangkan aset dalam penguasaan atau ADP yang diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk hak pengelolaan lahan, HPL, Otoritas IKN dapat memberikan pelaku usaha hak atas tanah atau HAT pada aset yang berstatus HPL itu. HAT tersebut bisa berupa hak guna usaha HGU, hak guna bangunan atau HGP, dan hak pakai. Nah, hal-hal detail seperti itu harus segera dibereskan. Investor hanya butuh kepastian dalam berusaha, karena investasi di IKN itu jangkanya menengah dan panjang. Bukan barang instan, jadi semuanya mesti jelas. Nah, kita buatlah para investor itu merasa nyaman berinvestasi di sana. Di sana itu di IKN. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.